Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahmah, Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita telah diberi Allah iman, dan iman itu adalah anugerah tertinggi yang Allah berikan kepada makhluknya. Satu orang beriman nilainya lebih berharga dari seluruh alam jagat raya beserta isi-isi. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Kiamat tidak datang selagi di bumi ini ada satu orang beragama Islam yang beriman, yang mengucap dengan lidahnya Allah Allah, atau di hadis lain la ilaha illallah, dan dia sudah tidak tahu lagi syariat Islam, sudah tidak tahu sholat, puasa, zakat, haji, syariat sudah tidak tahu, tapi dia masih beriman, tahu dia Allah adalah Tuhannya. Orang seperti ini mutu imannya masih hidup, Allah tidak kiamatkan dunia. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, satu-satunya orang beriman yang masih hidup itu di padang Arafah. Ketika itu seluruh dunia orang sudah tidak beriman. Orang yang beriman di padang Arafah sendirian, dia penggembala kambing. Waktu itu padang Arafah sudah hijau, pohon-pohon kayu sudah besar, rumput sudah tebal, dan air mengalir jernih. Sekarang belum terjadi itu. Orang Islam masih 1,7 miliar, tapi nanti tinggal satu. Ketika orang itu menggembalakan kambingnya, datang singa mengambil kambingnya dan dia melawan dengan tongkatnya, dan mereka bertempur. Akhirnya orang itu luka, dan hari itu dia mati. Hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan menimpa bumi ini dan seluruh alam jagat raya, kecuali di bumi ini udah tinggal orang-orang bejat dan orang-orang kafir saja. Jadi kalau dibilang dunia mau kiamat, saya belum yakin. Karena sekarang masih ada 1,7 miliar lagi orang Islam yang beriman kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan Arafah belum hijau, air belum mengalir jernih, masih jauh. Beruntunglah kita diberi iman, sebab iman ini anugerah tertinggi. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, wala tahinu. Kamu jangan merasa hina.
Hei orang beriman, wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau kamu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu derajatnya paling tinggi jika benar kamu beriman kepada Allah dan baginda Rasul. Ini Allah pakai a'launa, kamu semua. A'launa itu isim tafdil, paling tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya ini superlative form, bentuk paling, higher, highest. You are in the highest position if you really believe in Allah and the Prophet Muhammad SAW. Wa antum a'lau, wa antumul a'launa, kamu itu paling tinggi derajatnya, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari binatang, lebih tinggi dari semuanya makhluk yang Allah ciptakan di bumi. Kita bisa lebih mulia dari malaikat jika betul beriman, tapi bisa lebih rendah dari binatang. Summa radadnahu asfala safil, lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang, lebih sesat dari binatang. Kalau beriman lebih tinggi dari malaikat. Tapi malaikat kan nggak pernah membuat dosa, ya karena dia nggak punya nafsu, nggak ada tantangan. Dan amal malaikat tidak bervariasi. Kalau malaikat diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur, sampai hari kiamat dia tawaf saja, nggak ada kerja lain. Kalau Allah ciptakan malaikat sujud, sampai kiamat sujud saja, nggak ada kerja lain dia, dan nggak mau kerja lain. Dia memang nggak punya nafsu. Kalau diciptakan malaikat berdiri, ya berdiri aja sampai hari kiamat. Malaikat diciptakan memikul arash, 8 malaikat pemikul arash, ya udah mikul arash aja sampai hari kiamat, nggak ada kerja lain. Manusia kan bervariasi, melawan nafsu, menundukkan nafsu, mentaati Allah, menjalankan sunnah Nabi. Amal kita itu satu hari bisa ribuan, mulai dari gosok gigi, siwak, ya kan, wudu, istinja, buang air besar air kecil, istinja, mandi, pakaian, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Waduh, sampai tidur lagi bisa ribuan sunnah kita buat. Amalan-amalan yang tidak dibuat para malaikat. Dan malaikat itu kerja untuk kita. Ini mesti dipahamkan ini oleh orang-orang Islam ini. Malaikat Jibril antar wahyu dari Allah unzila ilaihi kepada Nabi Muhammad. Iya, untuk siapa? Hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia, untuk kita. Malaikat Mikail cari rezeki. Rezeki siapa? Rezeki kita. Malaikat Mikail membagikan rezeki dari Allah kepada siapa? Kepada kita. Malaikat kiraman katibin catat amal. Amal siapa? Amal kita. Malaikat rahmat mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang beriman. Jadi harus kita bangga dengan iman ini, dan jangan kita murtad sampai mati. Sebab iman tidak bisa dibayar dengan dunia. Seluruh alam jagat raya tidak kiamat kalau masih ada satu orang beriman. Dan iman ini tidak bisa ditebus dengan harta, saking mahalnya iman. Cuman karena orang Islam nggak ngerti harga iman, banyak yang murtad, tukar iman. Gara-gara dikasih supermi sekarung, murtad. Gara-gara dikasih kerjaan, murtad. Gara-gara kawin, murtad. Nggak ngerti dia nilai iman. Nilai iman itu nggak bisa dibayar dengan emas sebesar bumi. Dan itu ditulis di Quran surah Ali Imran ayat 90. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang kafir, wa matu, mereka mati, wa hum kuffar, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, Allah pakai lan, bukan pakai la. Kalau la kemarin tidak, bisa aja ini hari iya. Kalau la ini hari tidak, besok bisa iya. Tapi kalau lan kemarin, hari ini, besok sampai kiamat, tidak bakal pernah. Itu lan. Sesungguhnya orang yang kafir, mereka mati, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, maka dari kemarin sampai ini, sampai besok sampai kiamat, tidak akan pernah. Yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba wala wiftada bih.
Tidak akan pernah Allah terima jika mereka orang kafir yang nggak punya iman itu menebus diri mereka di hadapan Allah dengan emas sebesar bumi. Seandainya bumi ini 40.000 km bulatnya ini emas semua, nggak ada batu, nggak ada tanah, nggak ada pasir, emas semua, triliunan ton. Ini Allah emas sebesar bumi nih. Saya mati nggak punya iman, berilah saya iman sebesar zarroh aja, agar saya berhak berdiri di timbangan amal. Falan yuqbala min ahadihim. Dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, Allah nggak terima. Betapa bahagianya kita orang beriman. Alhamdulillah. Kita kalau beriman, biar dosa kita sebanyak bintang di langit, kita berhak berdiri di timbangan amal. Kafir nggak berhak. Kafir wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Kafir digiring masuk neraka langsung tanpa periksa-periksa. 12 pas nggak pakai kiper. Karena neraka itu disediakan untuk mereka. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka, bahan bakarnya batu dan manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Itu neraka dijanjikan untuk orang-orang kafir. Tiba-tiba ada kiai mengatakan, walaupun kafir belum tentu masuk neraka. Pasti. Pas. Siapa yang bilang pasti? Allah yang bilang, yang menciptakan kiai itu. Allah katakan uiddat lil kafirin. Itu neraka dijanjikan memang untuk orang kafir. Sedangkan surga dijanjikan untuk orang bertakwa. Kalau orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Apa periksa orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tangannya, mukanya, badannya bercahaya, atas bawah, kanan kirinya bercahaya. Langsung malaikat lihat, ih, shining, yes. Who are you? I am the followers. I am the follower of the Prophet Muhammad SAW. Where do you want to go? Firdaus, Paradise. Oke. Mereka bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Mana dalilnya? Alah, nggak usah nanya dalil hadis, akal nerima kok. Karena dalil ini kan mesti dalil hadis Quran, tidak mesti. Quran hadis itu dalil nakli, ada dalil akli. Kalau kami bergunjing tentang aib kawan kami dalam bahasa Inggris, 1 jam kami bergunjing, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Nulis nggak? Berarti ngerti. Kok gitu aja kok repot. Kalau kan dia bingung ngomong apa ya gitu. Kenapa orang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa? Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Memang dijanjikan untuk orang bertakwa. Kalau kita beriman, kafir nggak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Takwa nggak? Nah ini. Sholat, tapi ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sepatu beli. Dia tidak masuk neraka, enggak. Dia sholat tapi berzina, dia puasa tapi korupsi, masuk neraka? Enggak. Di mana dulu dia? Ditimbang dulu. Ditimbang amal. Dia berhak berdiri timbang amal. Siapa mengucap la ilaha illallah berhak berdiri di timbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau hasil pemeriksaan timbangan amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, setelah ditimbang dia masuk surga. Masuk surga. Jahatnya 1000, baiknya 1001, hampir aja, tapi masuk surga. Jahatnya 1000, baiknya 1001, hampir aja, tapi masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal baiknya 1000, dosanya 1001, ya masuk neraka. Meskipun tidak lama mesti masuk neraka. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Mana ada manusia yang nggak bersalah? Cuma 2 saja yang nggak bersalah, manusia. Kata orang Melayu, tak ada pohon tidak bergetah kecuali birah, meskipun birah dengan keladi.
Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Hanya itu aja. Selain itu bersalah semua. Siapakah orang baik? Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Nggak jumpa kamu orang yang nggak pernah salah. Yang nama manusia mesti ada salah, mesti ada baiknya. Maka ditimbang. Dalam Islam, definisi yang Allah beri kepada orang Islam, orang baik adalah orang yang kalau ditimbang lebih banyak baiknya dari jahatnya. Dia orang baik. Orang jahat adalah kalau ditimbang amalnya di akhirat lebih banyak jahatnya dari baiknya. Dia orang jahat. Habis. Ini kadang-kadang kita lebih dahsyat dari Allah. Ada kawan kita salah langsung kita coret semua baiknya. Percuma kau sholat. Mencuri kamu. Sepatu saya kamu yang curi. Percuma kau sholat. Loh, sholat kok percuma? Jadi lebih baik nyolong sekalian gak sholat begitu. Mana ada sholat percuma? Sholatnya dapat pahala, mencurinya dapat dosa. Nanti di akhirat ditimbang. Percuma kamu artis bulan puasa pakai kerudung, lewat bulan puasa pakai celana pendek, percuma. Kok percuma? Waktu dia pakai kerudung dia berpahala, waktu dia pakai celana pendek dia berdosa. Nanti ditimbang. Kok percuma? Nggak ada yang percuma. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu kebaikan walau sebesar biji sawi, Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Dan kita di akhirat melihat perbuatan kita baik itu walau sebesar biji sawi, walau sebesar atom. Tapi kalau berbuat dosa pun Allah lihat, Allah bayar juga dosanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat dosa sebesar atom Allah lihat dan Allah bayar dosa. Nanti ditimbang. Itulah adilnya Allah. Tapi Allah tuh sayang dengan orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Kepada orang beriman Allah sangat kasih sayang. Buktinya apa? Buktinya kalau berbuat baik dibayar 10, kalau berbuat jahat dibayar 1. Kan baik Allah itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa dibayar 1 dosa, berbuat satu baik dibayar 10. Giliran ditimbang dosanya 1000, pahalanya 1000. Ini orang masuk mana ini? Neraka apa surga ini? Semestinya masuk neraka, semestinya. Karena berbuat baik 1 dibayar 10, berbuat jahat 1 dibayar 1. Kalau berbuat baik dosanya 1000, berarti 1000 kali berbuat jahat. Pahalanya 1000, berarti cuma 100 kali berbuat baik. Harusnya masuk neraka, harusnya. Tapi Allah kasihan, Allah beri syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi, dia masuk surga Allah SWT. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka, Allah tidak menganiaya mereka, adil Allah. Mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Uang pahala 1 dibayar 10, dosa 1 dibayar 1, kok ditimbang pahala sedikit, dosa banyak. Ini kan sontoloyo ini orang. Padahal berbuat dosa nggak bisa banyak-banyak, berbuat pahala bisa banyak-banyak. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa selawat sekali kepada Nabi, Allah beri kepadanya 10 barokah. 1 jam selawat 1000, dia dihitung pahalanya 10.000. Wah, 10.000 selawat berat. Baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran 1 huruf diberi 1 hasanah, 1 hasanah dibayar 10 pahala. Kalau 1 hari dia baca 1 juz berapa ribu huruf kali 10, berapa juta pahala dia bisa buat 1 hari. Sedekah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa mendermakan hartanya 1 di jalan Allah, seumpamanya dia menanam 1 biji di dalam tanah. Dari 1 biji yang dia tanam itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Bayar 1 rupiah di jalan Allah, Allah bayar 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terserah Allah. Berapa banyak kepada siapa Allah mau. Bisa 7 juta kali. Kuli bangunan, kuli jalan yang mecahin jalan,
seminggu masih sakit dadanya, dapat gaji 80.000, pergi ke masjid sholat zuhur bocor, mau diperbaiki, mari numpang, siapa yang mau nyumbang, dia sumbang 40.000, separuh gajinya sehari dia sumbangkan itu. Nggak mungkin Allah bayar 700 kali, mungkin Allah bayar 7 juta kali. Tapi ada orang kaya duitnya 100 miliar, dia lihat bocor, dia nyumbang juga 40.000. Sama nggak? Sama pahalanya? Wah, mana sama, tapi minimal 700 kali lipat, tapi maksimal tidak terhingga. Itu kuasa Allah membayar. Kata Imam Syafi'i, semakin sulit seseorang mengamalkan agama, semakin besarlah bayarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin saya luruskan, hari ini orang Islam ini kalau udah cerita pahala dosa jengkel. Tengku Zulkarnain cerita pahala dosa, seolah-olah kita beramal seperti bisnis dengan Allah. Kita itu beramal tuh ikhlas lillahi ta'ala. Omong kosong. Siapa beramal ikhlas? Sedekah 100.000 aja gemeternya 2 jam. Kenapa kamu gemeter? Baru sedekah. Kok gemeter? 100.000. Apa nggak berpahala? Apa nggak berpahala dia? Berpahala dia. Beramal dalam Islam itu 3 tingkatan. Berapa? Catat bersama. Berapa? 3 tingkatan. Yang paling rendah beramal karena takut neraka. Itu jangan dihina. Itu harus ridho. Beramal karena ridho. Belum kelas kita. Belum kelas kita sholat tahajud aja 2 rakaat 17 kali nguap kok. Cerita ridho. Belum kelas kita. Adakah orang yang beramal ridho? Ada sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sahabat-sahabat Nabi digelar radhiyallahu anhum ajmain. Surah At-Taubah ayat 100. Kita ini beramal yang paling rendah takut neraka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu ragu dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, bikinlah kamu satu surah yang semisal. Nggak bisa. Panggil semua sekutumu untuk buat satu surah, nggak bisa semisal daripada Quran, dan pasti kamu nggak bisa melakukannya. Maka karena itu takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi beramal takut neraka itu perintah Allah. Surah Al-Baqarah awal ayatnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang manusia, sembah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takutlah kamu dengan neraka itu. Menyembah Allah itu karena takut dengan neraka, perintah Allah. Tapi itu tingkat paling ringan, paling rendah. Tapi selamat di akhirat, selamat. Hambakan dirimu kepada Allah dengan takut neraka, itu perintah Allah di surah Al-Baqarah. Selamat, selamat, tapi rendah. Yuk zina yuk. Aku sih kepingin, tapi aku takut neraka. Nggak jadi. Selamat nggak? Selamat. Ayo nyolong yuk. Ya sih, aku sih kepingin juga nyolong, tapi aku takut neraka. Selamat nggak? Selamat. Yuk joget yuk. Untuk penyanyinya jogetnya kayak ulat bulu disiram bensin. Satu rumah sakit ini pegawai kita udah joget semua nih. Ayo kita joget yuk. Aku sih kepingin banget, tapi aku takut neraka. Udah selamat itu. Dan itu ditulis di Quran, jangan kalian hina. Beramal kok takut neraka. Beramal itu harus ridho Allah. Belum kelas kita, takut neraka aja belum. Ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sepatu beli, belum takut neraka. Takut neraka udah bagus. Setuju? Kalau kita beramal karena takut neraka, nggak mencuri takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, nggak korupsi karena takut neraka, melaksanakan sholat karena takut neraka, tutup aurat karena takut neraka, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mungkin naik imannya,
Karena beramal soleh iman Yazid naik. Dia sampai kepada tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Kok kayak bisnis saja? Memang Allah menawarkan bisnis di Quran. Maka saya kadang-kadang mendengar ada ustaz ceramah, jangan beramal, jangan takut neraka, beramal karena mengharap surga. Jadi beramal karena apa? Karena ridha Allah. Belum kelasmu. Jangan takut neraka. Ya orang api neraka jadi isep sama dia. Di manakah Allah menuliskan kita beramal karena mengharap surga? Di surat Al-As-Saff. Surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai kamu orang beriman, maukah kutunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Hal adullukum ala tijarah. Maukah kau kutunjukkan sebuah perniagaan? Tijarah. Berniaga sama Allah, berbisnis sama Allah. Tunjikum min azabin alim. Bisnis ini akan menyelamatkan kamu dari neraka. Kamu gak usah takut lagi neraka. Bisnis menyelamatkan di neraka kepada Allah. Modalnya apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yakinlah sama Allah wa Rasul. Jangan yakin sama yang lain. Kerjanya apa? Kerjanya modalnya yakin sama Allah wa Rasul. Pekerjaannya bisnisnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bela agamamu dengan susah payah, pakai hartamu dan dirimu. Disebut harta dulu, hartamu dan dirimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bisnis kepada Allah dengan modal yakin kepada Allah dan Rasul, janji-janji Allah dan Rasul, dengan pekerjaan yaitu mengeluarkan harta dan diri kita untuk agama, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Upahnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kamu diampuni. Mana takut neraka lagi, orang enggak berdosa kok. Wa yudkhilkum jannat. Dan kamu akan dimasukkan ke surga. Ada kok janji bisnis sama Allah. Nah, ulama menafsirkan bisnis itu apa? Bisnis itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Kalau rugi mana mau? Saya beli ikan ke Muara Karang, sekilo ikan gembung 20.000. Terus saya ecer pakai Honda, pakai sepeda motor, keliling komplek, ikan, datang ibu-ibu panggil ikan, berapa gembung sekilo? Saya jual 30.000. Kemahalan, kurang dikit dong. Berapa? Saya mau beli 20.000. Saya nggak jual. Kenapa? Rugi. Modalnya 20.000, ongkosnya, waktunya. Saya bilang kalau 20.000 nggak bisa, Bu. Alah, ini payah nih 5 tahun ini, miskin aku. Sama, Bu, saya lebih miskin lagi. Terus gimana? Ya saya belilah 24.000. Oke, 24 jual. Dibeli 20 nggak mau, apalagi ditawar 15. 15 aja lah. Ya ibu dagang sendiri aja, biar saya yang beli. Kalau 15 saya mau beli. Dagang itu kalau untung ambil, kalau rugi tidak mau. Itu namanya dagang, itu namanya bisnis. Betul? Nah kita hidup berbisnis sama Allah. Baca Quran, untung, lakukan. Zikir, untung, lakukan. Sedekah, untung, lakukan. Sholat sunat, untung, lakukan. Umrah, untung, lakukan. Zina, rugi, tidak mau. Bergunjing, rugi, tidak mau. Menganiaya orang, rugi, tidak mau. Ngibul, tidak mau. Oh, kalau begitu Anda telah menjadi bisnismen, berbisnis dengan Allah. Kalau rugi masih Anda ambil, Anda bukan pebisnis. Anda orang bodoh, jahil, melawan Allah. Nah, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun beramal karena mengharap surga, karena mengharap untung, nanti satu tingkat lagi naik, beramal karena ridho. Ini yang paling tinggi, ditulis di Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Wahai orang yang nafsunya sudah tenang, jiwanya sudah tidak bergolak. Saya tanya guru tafsir saya, ciri-ciri orang yang nafsunya mutmainnah bagaimana? Guru saya bilang, lihat daun sama duit sama aja. Waduh,
Dibawa orang segepok daun. Ini apa? Daun. Tiba-tiba dikeluarkan dari tas duit segepok. Ini apa? Hihi, duit. Ah, belum. Tapi kalau dia lihat ini duit, sama nadanya dengan lihat daun, ini orang mutmainnah. Kok kamu nggak bergetar lihat duit segepok? Duit manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bermanfaat hanya dengan izin Allah. Kadang-kadang daun lebih bermanfaat dari duit. Mana mungkin daun lebih bermanfaat dari duit? Daun kelapa diambil kultur jaringannya jadi kelapa hibrida, dijual sepohon berapa? Satu daun bisa puluhan ribu pohon. Dengan kultur jaringan satu daun kelapa dia bisa untung ratusan juta. Jangan kita menghina daun. Duit, berapa banyak orang duitnya 100 miliar nggak bisa apa-apa, nggak bermanfaat duitnya. Kenapa? Kena stroke, bengkok. Mobilnya 10, yang naik supir sama pembantunya. Dia naik kursi roda. Nggak manfaat. Pembantunya masak sup buntut, dia nggak boleh makan. Pembantunya masak semur daging, dia nggak boleh makan, kolesterol tinggi. Pembantunya bikin sup kepiting, dia nggak boleh makan. Dia cuma boleh makan bubur pakai rebus bayam di blender, nggak pakai garam, persis muntah kucing. Hah? Ini orang yang mutmainnah ngerti seperti ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datangilah Tuhanmu dengan ridho, dan kamu akan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Syaratnya beramal bisa karena ridho, nafsunya mesti mutmainnah. Kalau model kayak kita lihat perempuan joget aja masih ngences, nggak usah cerita ridho. Takut neraka aja udah syukur, betul nggak? Ridho. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang sama-sama nafsunya sudah mutmainnah. Wadkhuli jannati, masuk surgalah bersama-sama orang-orang yang diridhoi juga. Jadi manusia disuruh berkawan-kawan. Kalau kita lemah berkawan sama orang soleh, kita bisa jadi ikut kuat. Udahlah lemah kawan sama bajingan, jadi bajingan. Ada orang naik mobil dari Medan ke Jakarta, 7 orang penumpang, 6 nggak sholat, yang 1 sholat. Masuk zuhur, yang 1 bilang minggirlah, sholat zuhur dulu, cepat, mengganggu saja kamu. Yang 6 rokok, dia sholat zuhur, gabung sama asar. Terus maghrib berhenti lagi, mau sholat maghrib, kau sholat aja pun. Nah, besok subuh lagi enak-enak jalan, Bapak sebentar mau sholat subuh. Kau bikin rusak kami aja kamu. Akhirnya apa? Udah dia sampai Jakarta nggak sholat dia, ketularan sama yang 6. Tapi kalau sebaliknya 7 orang berangkat, 1 nggak pernah sholat, 6 sholat, berhenti sholat zuhur. Sholat kamu? Saya nggak sholat. Ya udah kamu jaga sendal, jaga sepatu, jaga mobil. Begitu juga lama-lama dia pikir, kamu enak-enak ke masjid, saya jaga sendal melulu. Dah saya ikut sholat juga. Sampai Jakarta dia jadi ikut sholat. Itu pentingnya berkawan-kawan dengan orang soleh. Itu pentingnya berkawan-kawan dengan orang-orang yang terpilih. Wa kunu ma'al muttaqin, bergabunglah kamu dengan orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kamu jadi ikut bertakwa. Jangan bergabung dengan manusia-manusia bejat, nanti kamu ketularan bejat. Kita kawan kita tukang joget semua, kita nggak mau joget. 2 kali, 3 kali, 4 kali tangannya mulai main. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri, 10 kali dia duluan joget. Paham? Paham? Ada orang beribadah, tumbuh di hatinya setelah beribadah lama ada mahabbah, ada rasa cinta. Memang gitu. Cinta dalam Islam muncul karena pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada cinta. Seperti induk ayam, dia itu korban. Dia bertelur 14 hari, tiap hari berdarah-darah. Saya lihat ayam bertelur itu SD. Ayam kesayang saya memang tukang pelihara ayam sampai sekarang, ratusan ekor ayam saya. Itu kalau pernah bertelur di sangka itu, saya liatin jarak 1 jengkal aja. Dia gelisah berdiri turun, berdiri duduk. Ngapain ini ayam? Saya lihat. Ternyata dia kemudian
his, berdiri lurus dan his dia, his. Keluar telurnya itu berdarah dan dia kesakitan, kecapean. Dan itu bisa 12 kali berturut-turut. Bayangkan kalau ibu-ibu beranak tiap hari, coba 12 hari. Berapa penderitaan ayam. Setelah dia bertelur 12 kali, nggak cukup pengorbanannya, dia harus mengeram. Mengeram itu 21 hari, dia nggak makan, nggak minum sampai kurus. 3 hari, 5 hari sekali baru dia makan minum. Itu pun cepat-cepat kembali lagi. Badannya kurus, bulunya rontok. Setelah anaknya lahir, pengorbanan bertambah lagi, harus cari makan. 14 anaknya itu pagi lapar, semua dikasih makan. Sore semua anaknya kenyang, ibunya tetap lapar. Coba ganggu anaknya, ambil sapu hijau, dorong anaknya gitu. Kita 90 kilo, dia sekilo, kita dilawan sama dia. Ayam sekilo beratnya, berani melawan manusia 90 kilo. Kenapa? Karena dia telah berkorban atas anaknya itu dengan mati-matian. Kita pun begitu, ketika kita mengorbankan waktu kita untuk sholat tahajud, ngantuk kita korbankan untuk sholat tahajud, harta kita korbankan untuk sedekah, membantu si miskin dan sebagainya. Itu timbul cinta. Ganggu agamanya kalau nggak dibacoknya orang yang mengganggu itu. Tapi kalau dia mengambil untung dari agama, dengan agama dia kaya, dengan agama dia terkenal, dengan agama dia jadi pejabat. Berapa banyak orang KTP Islam, umroh, haji diliput, sholat enggak, demi untuk jadi anggota DPR RI. Itu penjual agama itu. Coba orang kayak gitu ada cintanya sama agama, nggak bakal ada mahabbah. Agama dirusak dia tenang saja. Sudah, yang penting selamat. Ini agama dihina, Nabi kita diam. Yang penting nggak ada rasa mahabbahnya terhadap agama, nggak ada rasa cinta. Kenapa? Dia nggak pernah berkorban atas agama. Justru agama yang dikorbankannya untuk kepentingannya. Tidak akan muncul rasa cinta kalau nggak ada pengorbanan. Seorang suami nikah, dia cari nafkah, masuk kampung, keluar kampung, kepanasan, kehujanan, dapat uang untuk istri, dapat uang untuk istri, dapat uang untuk anak. Ganggu istrinya, mati pun mau dia membelanya. Tapi kalau istrinya disuruh kerja, dia beli rokok minta istri, makan minta istri, minta istri, beli mobil minta istri. Istrinya bisa dijualnya kalau dia nggak punya duit. Dijualnya bininya. Karena dia nggak ada rasa cinta terhadap istrinya, nggak pernah korban. Mau merasakan mahabbah ketika dalam Islam, korbankan diri dan hartamu untuk agama. Nanti akan timbul cinta dalam hatimu terhadap agamamu. Khauf, takut. Bagaimana mau takut sama Allah kalau larangannya dilanggar? Nggak mungkin. Kata Allah jangan zina, dia zina. Jangan mabuk, dia mabuk. Jangan mencuri, dia mencuri. Kerjakan sholat, dia nggak sholat. Puasalah kamu, dia malah makan enak. Orang kayak gini mana ada takutnya sama Allah? Apa dia bilang? Saya nggak pernah sholat, kaya saya. Itu si Udin tiap hari nungging sholat, kere. Nggak ada takutnya sama Allah. Mana ada takut? Malah berani bilang akhirat itu ramalan-ramalan saja. Nggak takut dia. Padahal gelarnya haji. Bagaimana orang bisa merasakan takut pada Allah kalau dia nggak pernah menjaga diri dari aturan Allah? Kalau dia ketat dengan aturan, timbul takutnya. Saya ingat dulu di kebun-kebun di Sumatera Utara. Itu asisten itu dia menguasai misalnya 10 afdeling. Itu satu afdeling satu mandor dikerja membersihkan tanah untuk menanam tembakau. Itu tenar Belanda itu asisten itu aksesorisnya banyak, topi, jam tangan, jam gantung itu, terus kalung, terus tongkat, terus anduk, banyak sekali aksesorisnya. Untuk apa itu Belanda itu pakai aksesoris? Untuk membuat anak buahnya takut. Dia berhenti nih, oh afdeling 1, mandor, apa kabar? Bagus tuan. Kue kerja hari ini berapa anak buah yang kerja? 150 orang tuan. Sudah hadir semua? Sudah. Kue semua kerja bagus ya. Kalau kue kerja bagus nanti akhir tahun kita untung, kue semua dapat tancem, dapat bonus, dapat tancem ya. Ya tuan. Dia taruh topinya di pohon kayu. Dia pergi. Afdeling 2, kue orang berapa orang kerja ini mandor? Ada 200 tuan. Oh bagus. Kue kerja bagus, nanti untung bagus, perusahaan bagus, kamu dapat tancem ya. Kerja bagus, digantungnya jam tangannya, sapu tangannya. Afdeling 4 anduk kecilnya, afdeling 5 tongkatnya.
Ketika anak buahnya males, apa kata mandornya? Ada tuan besar. Mana? Tuh, ditunjuk topinya. Paham? Bagaimana kita mau takut sama Allah kalau kita biasa melanggar kerjaan kita? Ya ada Allah, mana katanya. Melawan dia. Kalau dia udah biasa melawan, ditunjuk sama mandornya, tuh ada tuan besar. Itu cuma topinya, tuan besarnya nggak ada. Memang nggak ada rasa takut. Sedangkan rasa takut itu penting dalam rangka membuat kita patuh dengan aturan Allah. Mahabbah penting agar kita bergairah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Begitu kira-kira. Itu sifat nggak muncul tanpa pengorbanan, jangan harap. Roja itu harap. Kalau Umar bin Khattab antara khauf dengan roja begini. Ya Allah, Umar bin Khattab nih. Seandainya seluruh manusia masuk neraka, hanya satu aja yang boleh masuk surga. Aku berharap akulah yang satu orang masuk surga itu. Itu roja itu. Harapan. Khaufnya Umar bin Khattab. Ya Allah, seandainya seluruh manusia masuk surga, ada satu yang dibuang ke neraka. Aku takut aku yang dibuang satu orang di neraka itu. Itu antara roja dan khaufnya Umar bin Khattab. Itu sifat tidak muncul tanpa pengorbanan, jangan harap. Setiap hari kita berharap sama Allah, berharap ya Allah, hari ini 24 jam, 1440 menit. Saya sholat 5 waktu cuma 40 menit, satu kali 8 menit. 40 menit untuk sholat. Zikir habis sholat, subhanallah, 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 2 menit. Baru 42 menit. Hah? Baru 42 menit baca Quran, 1 lembar. 2 menit, baru 44 menit. Terus sisanya kerja, cari makan, tidur, ngobrol, baca koran, buka WhatsApp. Kalau ditimbang di akhirat gimana saya? Timbul rasa takutnya, waduh cilaka. Rasa takut. Iya, mesti muncul lah nanti. Mesti. Ya takut neraka nanti timbul rasa khauf, takut. Ketika beramal sudah mengharap surga, timbul rasa roja, berharap surga. Tapi ketika dia sudah sampai kepada mutmainnah, beramal karena ridho Allah, dia sudah dapat mahabbah, cinta. Saya sholat karena memang cinta, nggak bisa tidur sebelum sholat. Saya itu nggak bisa tidur kalau belum baca Quran. Memang udah mahabbah. Kalau dulu baca Quran dipaksa, lu nggak baca Quran masuk neraka kamu. WA yang kau baca 2000. Oh ya. Mula-mula memang begitu. Baru berharap, takut, mula-mula takut neraka, kedua berharap surga, roja, baru nanti terakhir timbul rasa cinta dengan banyak yang kita sudah amal, kita jadi cinta. Ada orang yang sedekah tiap hari sedekah. Karena memang sedekah itu tiap hari, infak itu. Anfiqu mimma razaqakumullah. Berinfaklah kamu setiap dapat rezeki. Jadi nggak nunggu-nunggu. Dokter praktek dapat 10 pasien. Satu pasien bayar 250.000. Maka dia dapat 10 itu 2,5 juta. Yang 9 duitnya bawa pulang. Yang satu orang 250.000 bagikan langsung. Jangan dibawa pulang habis. Setiap dapat duit di sedekah, baru nanti timbul cinta. Nggak rela dia bawa uang semua pulang. Satu hari ini dapat 2,5 juta. Bagaimana tukang parkir yang di depan tempat praktek saya? Tadi saya lihat dia makan di warteg aja utang. Nah, keluar dia rasa cintanya kepada hamba Allah itu. Masa aku mau masuk surga sendiri? Timbul rasionalnya. Saya ini punya duit beli ikan kakap seekor, sekilo. Duit saya, hasil kerja saya, halal. Sampai di rumah saya goreng. Terus saya makan dari kepala sampai buntut. Kucing tepelunguk gitu. Ya. Ini orang gila ini, cari penyakit. Nyangkut tulangnya di leher, dibuka dokter, gila kok bisa ada tulang kakap. Ya memang saya makan dari kepala sampai buntut, dikeplak sama dokter, koplok kata dokter. Bagi-bagi dong, meskipun duit kita beli ikan kakap, duit kita bagi-bagi, disisinya untuk semut,
Dibelah perutnya untuk bebek. Dipotong siripnya untuk ayam. Digoreng, makan dagingnya aja, tulangnya untuk kucing. Dibagi-bagi, jangan diembat semua. Meskipun kita yang kerja, duit kita. Paham? Maka Allah katakan, anfiqu mimma razaqakumullah. Setiap kau dapat rezeki, ada bagian orang yang mesti kau buang. Anggaplah itu ikan satu ekor, buang siripnya, buang isi perut. Kau mau makan sama tai-tainya semua, kan rusak orang kayak gitu. Nah, itu akan muncul. Mahabbah itu pun muncul karena itu. Kita puasa, orang kaya nggak pernah lapar, mau nggak makan sekarang main telepon aja, getuk 2 kilo datang diantar, delivery order. Tiba-tiba dia harus lapar bulan puasa, ini nggak boleh makan, nggak boleh minum, sengsaranya bukan main. Nah, setelah sebulan baru dia mikir, lapar nggak enak, haus nggak enak. Terus dia makan di restoran, dia lihat ada 2 orang gelandangan lihat-lihat di etalase restoran itu sambil nelan ludah. Biasanya dia nggak peduli, hari ini dia peduli. Memang puasa berat. Saya lapar sebulan aja berat, bagaimana dia yang lapar sepanjang hari, sepanjang tahun? Dia panggil pelayan, pelayan sini, bungkuskan nasi untuk 2 orang gelandangan itu. Lauknya apa? Kuah saja. Kok kuah? Kemarin nggak sedekah, hari ini udah lumayan, udah mau kuah. Jadi ada perubahan, ada mahabbah gitu. Bismillahirrahmanirrahim.